Terjun ke dunia politik di usia muda dan berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimanakah sosok muda ini membuktikan kinerjanya? Kali ini saya akan mengajak Anda berdialog lebih dekat dengan sosok Putri Komarudin dalam The Politician bersama saya, Novanaya Antaka. Halo, apa kabar nih Mbak Putri Aneta Komarudin? Gimana nih Mbak kabarnya? Selain terjun di dunia politik, sebagai anak muda nih, sehari-harinya ngapain aja sih Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Purwakarta, Mbak Naya. Kita udah sampai, lagi nunggu sekalian makan siang. Makan sate marangi. Salah satu khas Purwakarta. Salah satu khas Purwakarta. Jadi karena Mbak Naya baru jalan-jalan ke sini ya setelah sekian lama. Setelah lama ternyata bagus-bagus langsung juga. Kita suguhkan makanan khas ini. Nah, biasanya ngapain sih Mbak selain terjun di dunia politik sebagai, kan berarti anak muda nih, masih milenial di bawah 30. Ngapain aja sih Mbak? Masih main medsos kah atau punya medsos apa aja? Ya. Saya kan baru melahirkan nih, nggak baru juga sih ya, udah 7 bulan lalu gitu. Jadi sekarang lagi menikmati peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga, sama ya sekaligus jadi seorang wakil rakyat. Jadi ya di tengah-tengah perjalanan keluar kota kayak sekarang gitu, sementara anak posisinya di rumah, ya kita harus mompa ASI, terus di tengah jadwal rapat yang misalnya dari pagi sampai malam itu kita selip-selipin lah. Karena pejuang ASI itu kan memang harus selalu menjaga moodnya supaya happy, supaya ASInya deras, anaknya juga dapat nutrisi gitu. Terus sekarang juga lagi suka olahraga boxing. Sebenarnya dari dulu sih saya mulai Muay Thai gitu-gitu. Cuman sekarang makin intens lagi karena olahraga yang lain tuh udah mulai susah ngatur waktunya kan. Kalau misalnya lari kan durasinya lebih panjang gitu-gitu. Jadi sekarang lebih ke Muay Thai. Jadi di antara sela-sela rapat di kantor gitu bisa dipanggil ke ruangan untuk Muay Thai. Abis itu balik lagi rapat gitu. Jadi serunya ngejaga keseimbangan antara hidup dengan pekerjaan dan tetap happy, karena kan kita harus tetap happy dong biar otaknya fresh terus. Jadi semua pandangan yang dikeluarkan, terus tugas-tugas di DPR bisa kita selesaikan dengan baik tetap. Nah kalau sosmed, saya kebetulan ada di semuanya. Jadi kalau Mbak Naya belum temenan, kita ada di Instagram, ada di Facebook juga, ada di TikTok juga, ada di LinkedIn, ada di Twitter. Jadi Mbak Naya mau pilih yang mana, kita ada di situ. Jadi ada di YouTube juga. Ntar kita nge-vlog bareng nih ya. Oke. Nah terus Mbak, ini ngomongin media sosial. Seberapa penting sih bagi politisi, khususnya politisi muda ini, perannya media sosial? Ya, kita sih bersyukur ya sudah ada teknologi yang namanya media sosial gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi secara lebih dekat lagi sama publik. Walaupun misalnya kita sama sekali belum pernah bertemu sama orangnya secara langsung. Dan seperti segala sesuatu, media sosial itu kan seperti pedang yang bermata dua gitu kan. Bisa dipakai untuk negatif ataupun positif. Jadi kalau dulu Bung Karno pakai radio untuk menyiarkan pesan kemerdekaan, sekarang kita pakai ini untuk menyebarkan pekerjaan yang sebenarnya kita lakukan di DPR. Karena kan ya sayangnya memang stigma DPR sekarang masih sangat negatif gitu. Jadi ada beberapa pandangan kita makan gaji buta lah dan lain-lainnya gitu. Jadi melalui media sosial ini sudah banyak juga senior-senior teman-teman kita di DPR yang menyebarkan pesan-pesan yang mereka sudah lakukan lah di DPR melalui media sosialnya. Jadi kalau Mbak Naya lihat media sosial saya, itu kita selalu share yang namanya laporan masa sidang. Jadi laporan masa sidang itu kita cerita lah di situ, misalnya undang-undang berapa yang kita tetapkan, isi undang-undangnya seperti apa, terus dalam proses pembuatan undang-undang itu kita sudah bertemu dengan berapa akademisi gitu, ataupun praktisioner, profesional gitu. Terus fungsi pengawasan seperti apa yang kita lakukan, dan misalnya anggaran yang kita ketok di Komisi 11 itu ada berapa. Terus karena kita juga part dari BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, di situ saya juga tulis lah. Jadi fungsi diplomasi selama masa sidang itu yang kita lakukan apa, bertemu dengan Perdana Menteri ataupun mungkin Presiden dari mana dan lain-lainnya. Terus narasi-narasi yang kita gaungkan di komisi juga kita tuangkan di situ gitu. Misalnya beberapa kali waktu itu aku menitik beratkan terkait dengan para pejuang UMKM yang selalu berjuang di kala pandemi ini, dan bagaimana program-program pemerintah itu walaupun sudah efektif tapi bisa kita dorong lagi supaya lebih banyak lagi UMKM yang terbantu, dan beberapa pesan-pesan lain lah yang sempat saya sebarkan di situ. Jadi
teman-teman juga lewat sosial media ini bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kita. Tidak ada jarak lagi lah antara wakil rakyat dengan masyarakat yang kita wakili, karena thanks to social media semuanya jadi terbuka. Itu kalau keuntungannya, kalau kan sering tuh ada kritikan-kritikan, apalagi ini masih muda atau apalah gitu. Nah ini seorang Putri menyikapinya seperti apa? Ya. Baper nggak sih? Alhamdulillah kalau dari kecil sih di keluarga saya selalu diajarkan untuk terbuka gitu, terbuka sama berbagai macam perspektif dan pandangan. Jadi dari dulu ayah saya selalu memberikan kritik-kritik konstruktifnya gitu kepada saya, sampai akhirnya kita sampai besar juga terbiasa gitu untuk mendengar kritik seperti itu. Jadi ketika kita melihat kritik, justru di situ jadi masukan yang sangat berarti untuk kita gitu. Satunya udah siap. Wah, Oh iya, sebelum terima kita kasih, lanjut, terima berarti kasih, ada makasih ya Kang. Makasih nuhun Kang. Oke, kita ini Sambil masih makan? panas kali ya. Makan aja deh sambil makan kali ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi Mbak Putri tadi tuh berarti kalau menyikapi kritiknya itu ya tetap jadi bahan evaluasi aja. Jadi tambah tanda sayang bukan sih Mbak Putri, kan jadi banyak kritik, berarti peduli kan artinya. Selain peduli kan kita sadar sebagai manusia tuh kita punya banyak sekali kekurangan kan, dan sebagai orang yang pihak ketiga gitu, masyarakat lah yang paling tahu gitu kekurangan kita ada di mana. Mereka merasa mungkin aspirasinya kurang terwakili di sektor mana gitu. Itu kan jadi input yang sangat bagus buat kita supaya bisa menjadi wakil rakyat yang lebih sempurna lagi, yang lebih baik lagi. Walaupun kesempurnaan hanya punya Allah Subhanahu wa taala gitu misalnya. Gitu. Tadi aku menarik. Ini ngomongin soal Marangi, UMKM tadi dibahas kan ya. Sambil Kita makan. sambil makan. Nah, ini kan masa-masa krisis, terus banyak juga dari anggaran kita tuh disalurkan untuk BLT subsidi. Nah, untuk subsidi UMKM khusus yang mikro seperti ini gimana Mbak Put? Apakah sebagai pemegang kebijakan, regulator, apakah ini didorong atau seperti apa? Karena kan UMKM kan ini salah satu istilah tulang punggung devisa kita. Sambil aku coba ya. Ya. Gimana Mbak Put? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayak ntar nambah lagi nggak ya? Iya. Gimana Mbak Put? Jadi kalau UMKM kita kan memang sekarang masih jadi tumpuan ekonomi kita kan, karena 60% dari seluruh jenis usaha di Indonesia itu masih UMKM. Terus menyerap tenaga kerja dengan sangat optimal gitu. 96%-nya itu masih diserap oleh UMKM, ketenaga kerjaan kita gitu. Jadi kita di sini menyadari betapa bergantungnya kita sama sektor UMKM, dan memang sepanjang krisis yang pernah terjadi di sejarah Indonesia gitu, selalu UMKM yang menjadi bantalan dari pemerintah untuk bergantung supaya perekonomian kita tetap bisa bertumbuh gitu. Nah, makanya kita sangat menyadari bahwa sektor UMKM kita yang masih dipenuhi oleh sektor informal ini banyak sekali reformasi institusional yang harus kita langsungkan gitu, karena 96% dari UMKM kita itu masih di sektor informal. Masih banyak yang belum tercatat, makanya belum bisa mendapatkan kredit dari perbankan yang konvensional, yang legal. Banyak yang terjerat rentenir ilegal karena mereka tidak punya laporan keuangan yang memadai lah untuk mengajukan kepada bank. Terus selama pandemi ini jadinya karena kita menyadari berbagai kebergantungan kita dengan kegiatan tatap muka, alhamdulillah sekarang sudah banyak inovasi yang dilakukan. Jadi untuk misalnya untuk pendaftaran usahanya ada online single submission. Jadi di situ perusahaan UMKM itu bisa mendaftarkan diri, terus nanti setelah terdaftar tentu bisa menikmati fasilitas perbankan yang ada gitu, pinjaman, menaruh duitnya di situ dan lain-lainnya. Terus selama UMKM terkena pandemi juga kita ada namanya bantuan BPUM. Jadi di situ khususnya untuk sektor usaha ultramikro diberikan bantuan secara langsung, pinjaman dari pemerintah supaya mereka bisa tetap bertahan selama pandemi ini. Terus kita juga ada subsidi KUR, kredit usaha rakyat, yang disubsidi sampai bunganya itu hanya 6%. Jadi ini telah membantu banyak sekali UMKM kita yang memang selama ini sangat bergantung kepada program kredit usaha rakyat ini, dan alhamdulillah sudah banyak yang naik kelas juga gitu, karena selama ini secara aktif menjadi bagian dari kredit usaha rakyat dan diberikan pendampingan juga oleh bank-bank himpunan bank milik negara. Jadi BRI, BNI, BTN dan Mandiri itu 4 bank milik negara menjadi penyalur KUR. Mereka melakukan program pendampingan. Jadi selain diberikan modal, mereka juga
juga diberikan kiat-kiat supaya usahanya bisa lebih sukses lagi. Dan alhamdulillah itu sudah mulai terlihat hasilnya sekarang. Jadi kalau dari kita di Komisi 11 juga ada beberapa bantuan, misalnya pemberian infrastruktur penunjang untuk UMKM-nya. Jadi kalau misalnya Mbak Naya nih usaha sate marangi kayak gini, kita bisa bantu misalnya alat masaknya. Terus udah gitu kayak di depan itu ada yang tempat displaynya untuk untuk makanannya, promosi makanannya itu bisa dibantu juga. Terus infrastruktur kayak gini untuk rumah makannya itu bisa kita bantu juga gitu. Jadi kita tidak memberikan uang saja karena itu kan sudah lewat modal, tapi infrastruktur sehingga uang yang mereka dapatkan itu bisa disalurkan untuk hal-hal lain yang bisa lebih meningkatkan lagi usahanya. Ya lalu ini kan masih muda, kemudian dunia DPR itu atau politik tuh dibilang kaku. Ini gimana Mbak etika berpolitiknya? Maksudnya untuk bisa blending sama mereka seperti apa nih Mbak? Kehidupan atau sehari-hari berinteraksinya gitu. Apakah masih ngomong bestie sesama sejawat atau jadi lebih kaku? Gimana sih Mbak? Sebenarnya di DPR juga kan walaupun banyak yang usianya senior, tapi mereka jiwanya tetap muda gitu. Jadi ke kita juga sifatnya lebih seperti teman, walaupun ada juga yang menganggap kita sebagai anak lah ya gitu. Karena memang anak-anak mereka tuh seumuran sama saya gitu. Jadi ya disitulah bagaimana kita sebagai anak muda bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya. Jadi tergantung. Kalau misalnya counterpart saya nih si sang senior ini nyaman ngomongnya gue lo, terus bisa diajak ngopi bareng, nongkrong bareng gitu, kita ayo gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih suka misalnya ngajarin memberikan pembelajaran gitu dengan yang lebih serius gitu metodenya dan lain-lain, kita juga menyesuaikan. Jadi memang di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Gitu. Berarti disesuaikan. Berarti masih kalau anak muda nongki-nongki, istilahnya itu masih nongki dong. Masih bestian juga. Justru semakin menurut saya ya, semakin tua usianya justru semakin bestie. Karena mereka sudah sangat memahami dan bisa beradaptasi dengan seluruh perkembangan dunia kan ya. Gimana pun saya sama Mbak Naya kan gak jauh beda nih usianya kan. Mereka sudah hidup 50 tahun, 60 tahun lebih dulu daripada kita, sudah melihat dunia dari A to Z-nya seperti apa. Jadi lebih paham, sudah lebih bijak dan tentunya sudah lebih mawas diri. Jadi saling gitu. melengkapi. Jadi saling melengkapi. Oke Mbak, ini kecenderungan kalau Mbak Putri lihat generasi muda di dalam kancah politik itu apakah semakin bergairah saat ini atau sebaliknya? Kalau dengan era sosial media ini kita bisa melihat lah ya, setiap ada isu yang hangat gitu dibahas di DPR pasti animo anak-anak muda untuk berkomentar dan memberikan masukan itu sangat tinggi. Makanya justru itu kita fasilitasi dengan selalu membuka ruang diskusi itu. Jadi kayak yang hari ini saya lakukan, selain kunjungan di daerah pemilihan bertemu masyarakat, ada nanti pertemuan khusus dengan anak-anak muda di Purwakarta gitu untuk mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada saya. Dan ruang diskusi itu kan selain tatap muka bisa juga dilangsungkan di media sosial gitu kan, secara virtual juga bisa. Waktu kemarin pandemi lagi parah-parahnya kita tetap bisa berdiskusi walaupun via Zoom. Dan ini menjadi bukti bahwa anak-anak muda itu tingkat kepeduliannya terhadap pembangunan negaranya, kabupaten kotanya ataupun provinsinya itu sangat tinggi. Dan justru kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan di sini harus bisa mendengarkan, menyerap dan akhirnya menyampaikan itu kepada mitra-mitra kita di DPR RI gitu. Karena yang ditugaskan di sana kita, yang menjadi corong suaranya kita gitu. Mereka sudah menyampaikan ke kita, itu merupakan amanah untuk kita perjuangkan di DPR. Ya kayaknya masih seru nih, banyak hal yang perlu dibahas. Kayak kita nyobain dulu sayang-sayang nih. Oke. Selamat makan. Selamat makan. Terus dulu dong kita. Selama aku kemarin kampanye gitu misalnya, yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan kita yang selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh masalah di dunia keuangan gitu. Sekarang sudah transportasi. Oh iya, ini benar. Harusnya transport pakai P, ini pakai P. Tidak ada yang ngomong kan. Mbak Put, ini seru
seru banget nih. Kita pakai mobil apa nih Mbak Put? Ini kita lagi di mobil Patriot. Ini bisa tur keliling Purwakarta kalau Mbak Naya mau, tapi sekarang kita lagi ngelilingin alun-alunnya aja. Ya. Mbak Put ini penasaran, Mbak Putri kenapa memilih Komisi 11 yang anak muda jarang, terus topiknya kan juga cukup memusingkan nih bagi anak muda. Kenapa sih Mbak Put tertarik di situ? Yang paling menarik sebenarnya kan karena Komisi 11 itu membidangi urusan keuangannya kan. Kita bermitra dengan Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan, terus juga bermitra dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang memang bertugas untuk memastikan seluruh pembangunan kita ini bisa terintegrasi gitu di setiap kementerian lembaga. Jadi anggaran kementerian lembaga kan disalurkannya melalui Bendahara Umum Negara juga. Jadi walaupun kita misalnya nggak bermitra dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian KKP, tapi kan kita bisa melihat di situ sudah sesuaikah atau belum, anggarannya sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah sudah bisa memenuhi target RPJMN kita, pembangunan jangka menengah dan panjangnya. Jadi makanya saya sangat tertarik untuk masuk Komisi 11 tuh karena ini sudah seperti komisi yang membidangi semuanya gitu. Jadi kita bisa melihat setiap elemen pembangunan itu dengan baik di Komisi 11. Apalagi bisa dibilang juga Komisi 11 adalah komisi tempatnya senior bernaung gitu. Jadi banyak sekali ex-banker atau orang-orang yang pernah berkiprah di dunia keuangan sebagai seorang ekonom dan lain-lainnya itu berkumpulnya di Komisi 11. Jadi gudangnya ilmu itu menurut saya ada di Komisi 11, dan memang setelah dari tahun 2019 sampai sekarang kan berarti udah 3 tahun ya menjabat sebagai anggota Komisi 11, banyak sekali pendidikan yang kita dapat di situ, baik itu pendidikan sebagai seorang politisi dan anggota DPR maupun pendidikan hidup. Jadi ya pengabdian masyarakat juga bisa dijalankan, terus kitanya juga bisa menjadi individu yang lebih baik melalui ilmu-ilmu ini. Oh, Mbak Put selama 3 tahun kurang lebih begitu ya menjadi anggota DPR. Apa yang diperjuangkan, apa yang sudah tercapai dan yang masih belum nih Mbak Put? Iya. Selama aku kemarin kampanye gitu misalnya, yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan kita yang selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh masalah di dunia keuangan gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Naya lihat level dari tingkat inklusi keuangan kita dan literasi keuangan aja sangat jauh. Jadi kalau inklusi keuangan kan berapa orang yang sudah mendapatkan produk keuangan atau menjadi bagian dari konsumen jasa keuangan. Literasi kan berarti pemahaman akan produk-produk yang mereka beli itu kan. Dan levelnya tuh 1:2. Jadi kalau tingkat inklusi kita sudah 76%, literasi keuangan kita baru 38%. Jadi ada setengahnya yang beli produk keuangan tapi mereka tidak paham itu apa yang mereka beli gitu. Dan itu menjadi sumber permasalahan dari banyak hal yang kemarin sempat terjadi gitu kan. Sebut saja ada robot trading yang sempat marak terjadi, banyak sekali korbannya pada datang ke Komisi 11 dan Komisi 6 juga gitu. Terus korban-korban pinjaman online ilegal itu banyak juga datang ke kita. Terus korban-korban dari asuransi gagal bayar, terus investasi pasar modal dan lain-lainnya itu banyak yang melapor ke kita juga. Dan setelah kita ajak diskusi, banyak yang bahkan tidak membaca terms and condition dari produk keuangan yang mereka beli gitu. Karena iming-iming berbagai ya tawaran untuk mendapatkan uang cepat dan lainnya, akhirnya orang jadi gelap mata dan melupakan unsur logis dari semua investasi yang kita buat di hidup ini gitu. Jadi makanya itu yang selama ini saya perjuangkan. Dan selain memperkenalkan melalui mitra-mitra yang ada di Komisi 11, melalui Otoritas Jasa Keuangan, melalui Bank Indonesia, kita juga sering bertemu dengan komunitas-komunitas di luar itu gitu. Jadi sambil bercerita gitu, misalnya bagaimana mereka menjalani usahanya apabila mereka sebagai seorang pengusaha, atau bagaimana ibu-ibu rumah tangga mengelola keuangan walaupun mereka tetap ada di rumah gitu dan lain-lainnya. Dari situ kita juga sambil bercerita gitu, misalnya tentang kiat-kiat untuk menyiasati investasi dan bagaimana caranya kita menghindari investasi yang ilegal. Jadi sebenarnya itu yang menjadi fokus kita. Dan dalam segi undang-undang kan juga sekarang kita sedang menyusun rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Dan di situ kita memasukkan banyak unsur-unsur dari inovasi keuangan yang sekarang belum ada aturannya. Jadi kalau misalnya Mbak Naya lihat misalnya produk kripto gitu, aset kripto itu kan sekarang peraturannya masih ada di peraturan pelaksana aja atau di Bapepti, belum ada payung hukumnya gitu.
Terus pinjaman online, belum ada juga undang-undang yang mengatur tentang fintech. Ya, itu kita masukin di RUU P2SK ini yang harapannya nanti bisa memberikan kepastian hukum untuk kita sebagai konsumen jasa keuangan. Berarti sebagai bisa pembuat kebijakan ini memang mendorong kayak kripto dan lainnya ini supaya regulasinya lebih jelas. Ngomong-ngomong, Mbak Putri main apa aja nih? Kripto main atau investasi apa aja nih? Kan anak muda nih biasanya didominasi sama investasi juga kayak reksadana, saham dan lainnya. Kalau Mbak Putri sendiri main nggak kripto? Saya termasuk konsumen yang main aman. Kita termasuk yang tingkat resikonya rendah gitu. Jadi banyak tidak mengeksplor produk-produk yang cenderung lebih tinggi resikonya. Tapi kalau misalnya Mbak Naya lihat sekarang, sebenarnya kultur di industri keuangan kita itu udah sangat anak muda gitu. Jadi kalau misalnya dari datanya aja 59% dari investor itu adalah investor pemula yang usianya di bawah 30 tahun. Yang usia 31 sampai 40 tahun itu di level 20%, sisanya baru yang senior. Walaupun memang kalau misalnya secara nominal kita masih jauh lebih tertinggal lah daripada investor yang sudah lebih mapan umurnya gitu. Karena mereka sudah 50 triliun sendiri, kita masih jauh di bawah itu. Tapi kan berarti banyak hal juga yang bisa menjadi target untuk para penyelenggara jasa keuangan ini beserta regulatornya untuk memastikan bahwa industri ini bisa menjadi industri yang aman untuk para anak-anak muda ini belajar bagaimana mereka bisa mengelola uangnya dan investasinya dengan baik. Jadi makanya sekarang kalau kita lihat metode sosialisasi itu sudah dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih santai. Bahasa ekonomi keuangan kan biasanya bahasa yang jelimet kan. Orang tuh antipati terhadap ekonomi kadang-kadang karena tidak bisa mengerti, bahkan tidak bisa mencernanya dengan baik apa yang disampaikan. Jadi dengan adanya media sosial yang tadi kita obrolin di awal, ini menjadi strategi yang lebih inovatif lagi untuk pemerintah supaya bisa memperkenalkan produk-produk ini dan memberikan strategi untuk meningkatkannya, tapi dengan bahasa yang dikemas dengan bahasa yang bisa diterima dengan mudah oleh publik. Tantangannya apa sih Mbak? Ini kan kayak bikin regulasi kripto dan lainnya kan masih ada beberapa masalah gitu. Nah, sebenarnya dari DPR sendiri tantangannya apa sih Mbak sebagai pembuat kebijakan? Kalau misalnya regulator tuh emang selalu tertinggal di negara manapun ya, bahkan di negara maju selalu tertinggal oleh industrinya gitu kan. Jadi ketika industri finansial teknologi ini pertama kali meroket, di negara-negara lain juga banyak yang belum punya payung hukumnya gitu. Jadi tantangannya tentu menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada, tapi kita juga perlu terus benchmarking dengan negara-negara yang sudah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan ini. Jadi bisa membuat industrinya tetap berkembang. Kita tidak boleh juga membuat kapasitas dari industri kita jadi malah menurun karena kita membuat aturan-aturan yang mungkin semestinya tidak perlu ada gitu. Mereka bisa lebih berkembang lagi, tapi juga memastikan perlindungan konsumen itu tetap jalan. Jadi kan menyeimbangkan kedua hal ini sebuah tantangan yang menurut saya dihadapi oleh semua regulator di seluruh dunia gitu. Jadi balance itu yang perlu kita jaga gitu, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Mbak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, menurut Mbak Putri, Indonesia siap nggak sih menghadapi krisis Mbak? Apalagi kita inflasi juga cukup memprihatinkan. APBN kita mampu nggak sih Mbak untuk tahun-tahun depannya? Ya, insya Allah dengan struktur ekonomi kita yang sekarang ada, fundamentalnya sudah sangat terjaga. Kita ada surplus neraca perdagangan. Terus kita juga bisa melihat walaupun nilai tukar sekarang sedang bergerak naik turun gitu, tapi masih bisa terjaga di level yang sesuai dengan target dari pemerintah juga gitu. Terus kita melihat juga bagaimana pemerintah terus meluncurkan program-program perlindungan sosial yang selalu bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada gitu. Kemarin ada penyesuaian harga BBM, perlindungan sosialnya langsung diberikan kepada pihak-pihak yang paling terdampak gitu misalnya. Oleh kenaikan dari BBM subsidi ini. Terus kita juga melihat banyak program yang sangat positif juga dari pemerintah supaya SDM kita bisa tetap bekerja gitu walaupun di tengah banyak dinamika perpolitikan dan juga ekonomi global ini. Jadi ada program kartu prakerja untuk upskilling dari skilling dan banyak lagi program lainnya di berbagai kementerian lembaga. Jadi kalau kita jaga dari fundamental ekonomi dan juga SDM terus kita perkuat, insya Allah nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap
mencapai target di level 5%. Oh Mbak, bicara mengenai tadi bermitra dengan salah satu Kementerian Keuangan. Gimana sih Mbak rasanya kan bekerja sama sama Bu Menkyu yang senior banget, ada rasa tegang atau situasi seperti apa sih kalau misalnya lagi rapat-rapat penting? Kadang kan ada anggapan atau stigma, wah masih muda nih, kurang pengalaman, ada hal seperti itu nggak sih Mbak? Iya. Alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang-orang yang walaupun kemampuannya sudah sangat super, mereka punya banyak sekali kemampuan untuk berunding bahkan di level internasional misalnya, tapi tetap bisa mendengarkan dan juga melihat orang berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan apa yang disampaikannya. Jadi kalau saya selaku seorang anggota DPR yang usianya masih muda, tentu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan para pejabat ini, Bu Menkyu misalnya, atau para dirjennya yang sudah 30 tahun, 40 tahun mengabdi di kementeriannya gitu. Jadi ya kita harus banyak belajar juga, meningkatkan kapasitas juga, terus lebih selalu update lah tentang isu-isu ekonomi gitu. Jadi ketika kita menyampaikan menggunakan data dan bisa bisa ditemukan solusinya bersama gitu. Jadi lebih substansial apa yang kita sampaikan gitu. Insya Allah dengan cara penyampaian juga yang tetap menjaga etika dan budaya ketimuran kita bisa diterima dengan baik. Karena kita double minoritas nih Mbak Naya, kan perempuan terus masih muda gitu. Jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga. Mbak, berarti ini keliling-keliling tugasnya apa aja tadi Mbak di Dapil? Ngapain aja? Jadi biasanya kita kalau kunjungan rasa seperti ini, selain kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kita juga membawa program-program yang menjadi program kerja dari mitra kerja kita di Komisi 11 gitu. Dan salah satunya kan hari ini kita bersama dengan Bank Indonesia mensosialisasikan terkait dengan KRIS atau Quick Response Indonesia Standar. Mbak Naya udah pakai? Pasti pakai. Udah sering belanja pakai Pasti itu. Nah, kenapa kita hari ini mengundang DPC Organda atau Organisasi Angkutan Umum untuk di Purwakarta ini? Karena menurut kita akan sangat mudah apabila para supir atau pengusaha angkutan umum ini bisa menggunakan KRIS supaya mereka tidak tertipu lagi uang palsu. Yang jadi permasalahan adalah banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang menipu mereka dengan uang palsu setiap harinya. Tadi pagi kita tanyakan berapa orang yang sudah pernah tertipu, itu hampir setengahnya sudah pernah ditipu oleh uang palsu. Jadi kalau pakai KRIS kan mereka bisa masuk uangnya ke rekeningnya, dan nanti mereka kalau misalnya mau masuk ke perbankan, mau minjem duit dan lain-lainnya sudah ada transaksi perhariannya berapa, jadi mereka bisa lebih mudah karena ada catatan kas masuk mereka setiap harinya berapa gitu. kalau kayak gini jalan ketemu warga nih ya, kayaknya situ juga ada warga. Berarti pendekatannya memang langsung turun ke lapangan langsung ya Mbak Put ya? Kalau saya, Ibu hati-hati, Ibu. Ya. Awas Bu, nanti nyebur. Ya. Ya. Ada kesulitan sendiri nggak sih Mbak Put? Kan apalagi masih muda untuk pendekatan ke masyarakat gitu, untuk orang bisa percaya lah gitu sebagai wakil rakyat. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya selalu ada ya dari pas kita pertama kali mencalonkan diri di 2019, karena kita double minoritas nih Mbak Naya, kan perempuan terus masih muda gitu, jadi banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga dan budaya kultur patriarki kita yang masih menganggap perempuan itu lebih di bawah laki-laki kompetensinya. Jadi yang bisa saya lakukan ya memang selalu bersilaturahmi dengan masyarakat, mendengarkan kemauan mereka apa dan kita perjuangkan supaya bisa terwujud. Karena kan memang wakil rakyat itu kita tuh perantara kan, kita jadi orang tengah antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi bukan masalah kapasitas saja, tapi bagaimana kita bisa selalu amanah untuk menyampaikan kemauan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Berarti ini salah satu cara untuk 2024 ya sih. Kalau misalnya lihat foto ini kan viral nih Mbak ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Putri Komarudin 2024. Berarti ini salah satu pendekatan menuju 2024. Bakal nyalon lagi kan nih Mbak?
Ya, alhamdulillah kalau foto itu kita bahkan nggak tahu siapa yang menyebarkannya. Viral loh, Kita cukup juga viral kaget dan rame banget banyak yang nanya kan. Jadi untuk disclaimer ke teman-teman, ini kita nggak tahu Nggak sama tahu sekali ternyata itu ya. siapa yang buat gitu. Cuman ya kita seneng lah karena berarti kerja kita diapresiasi masyarakat sampai ada yang membuat desain seperti itu. Kalau kita sih sekarang pengennya bekerja dulu. Kalau memang masyarakat masih mempercayai kita ya insya Allah pasti kita akan menunaikan lagi kewajiban sebagai wakil rakyat gitu. Cuman ini tergantung apakah masyarakat emang masih percaya sama kita atau tidak. Apa sih Mbak yang belum dicapai? Ini kan udah hampir kurang lebih 3 tahun gitu kan. Di dapil-dapil mungkin masih ada kayak keluhan-keluhan dari warga, Mbak Put ini masih infrastrukturnya atau kondisi jalannya atau situasi ekonominya. Seperti apa sih Mbak Put? Yang menjadi tanggung jawab paling utama kan yang tadi saya sebutkan kan tentang inklusi dan literasi keuangan, dan sampai sekarang nih di Purwakarta, Karawang dan Kabupaten Bekasi masih ada yang namanya bank emok ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Jadi sebenarnya itu PR untuk saya sebagai anggota Komisi 11 supaya gimana caranya nanti pas di akhir masa periode ini kita bisa sedikit demi sedikit walaupun belum tuntas bisa menyelesaikan masalah bank emok ilegal ini. Dengan apa ya, memperkenalkan masyarakat ke produk-produk perbankan yang memang legal dan memang diawasi oleh regulator gitu. Oke, lo Mbak ini berbicara 2024, tugasnya sebagai politisi muda di Golkar seperti apa? Dan sebenarnya ada persiapan sendiri nggak sih dengan Pak Ketum, dengan semua anggota Golkar ya? Ya. Kalau kita Partai Golkar kan memang sekarang walaupun sebagai partai paling tua di Indonesia, tapi kita senantiasa bertransformasi. Jadi kalau misalnya Golkar itu sekarang punya yang namanya Golkar Institute, di mana kita memberikan pelatihan kepemimpinan tentang kebijakan publik ekonomi untuk kader-kader Golkar dan orang-orang yang non Golkar yang usianya di bawah 40 tahun. Kenapa orang-orang non Golkar juga kita undang dan kita terima? Karena kita yakin dimanapun mereka mengabdi nantinya mereka sangat membutuhkan skill yang kita ajarkan di Golkar Institute. Jadi sebenarnya persiapan Golkar untuk 2024 yaitu memastikan bahwa semua anak-anak muda itu bisa mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Jadi politisi itu tentu harus ada isinya, dan dengan kemampuan teknokratis dari seluruh kader Golkar yang sudah malang melintang di pemerintahan dari kita masih merdeka sampai sekarang, ya insya Allah itu bisa ditularkan. Karena menurut kita yang muda-muda nih, knowledge sharing atau berbagi pengalaman dan ilmu seperti itu menjadi sangat penting. 2024 kita tetap kerja, tetap turun ke lapangan. Ini ada Mbak Putri ya, berarti udah kenal ya Mbak Putri? Kenal. Ada kalau kesah nggak sih yang ingin disampaikan langsung di depan perwakilan rakyat Indonesia? Apa nih kira-kira, mungkin kemarin kan naik BBM, terus krisis pangan, langsung bisa disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Apa nih Bu? Iya berhubungi ini apa, mata pencarian juga susah ya, ekonomi itu lagi nggak stabil, terus apa yang di pasar itu serba mahal, sayuran apa ikan apa segala macam itu serba mahal gitu. Jadi kita itu merasa keberatan lah, pusing. Apa yang dipengen Bu? Yang pengennya lah sembako turun lagi gitu misalkan ya, terus apa ya mata pencarian normal lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Put. Ini langsung denger dari warganya BBM. Udah bisa jadi saingan Banaya ya. Jadi news anchor CNN. Mau kerja di CNN, mau nggak? Langsung kayak mengeluarkan krisis pangan, BBM. Apa nih jawabannya Mbak Put? Seperti apa Mbak? Insya Allah dari segi kebijakan kita pasti akan senantiasa membantu supaya pemerintah bisa bikin program yang lebih tepat sasaran lagi. Jadi semua program perlindungan sosial sebagai bantalan bantuan untuk masyarakat itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena kan permasalahan terbesar kita ya data yang Banaya ya. Jadi masih banyak kaum-kaum yang mampu tapi mereka justru yang selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi ini ikhtiar kita salah satunya adalah
menjadi salah satu supplementary aksi untuk bisa membantu masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah. Salah satunya melalui distribusi sembako ini. Berarti dari pendataan itu bisa langsung melihat warga kondisi seperti apa. Ini bagian dari persiapan 2024 Mbak, kampanye. Kalau kita alhamdulillah menanya walaupun kemarin sempat COVID 2 tahun penuh ada pembatasan gerakan kita PSBB, PPKM dan lain-lainnya, kita selalu turun ke dapil walaupun dengan batasan-batasan protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau dulu pas COVID kita cuma bisa ngumpulin 10 orang, alhamdulillah sekarang sudah bisa 50 sampai 100 orang, sudah bisa lumayan banyak yang kita kumpulkan, kita kasih bantuan di situ sekaligus serap aspirasi. Jadi setelah masa reses ini, masa sidang dimulai nanti di bulan November, kita bisa langsung menyampaikan kepada mitra-mitra kerja kita. Oke, mungkin ada 3 hal poin utama yang menjadi PR Mbak Putri yang nantinya akan disampaikan yang paling urgent atau prioritas paling penting apa Mbak Putri? Ya, prioritas paling penting tentu yang paling pertama adalah bagaimana tadi data itu bisa lebih tepat sasaran, karena kita tahu sekali masih banyak ego sektoral antar kementerian lembaga yang tidak mau membagi datanya kepada kementerian yang lain ataupun tidak mau memakai data dari kementerian lain yang dianggap bukan punya mereka gitu. Jadi kan hal-hal seperti ini tidak menguntungkan masyarakat. Buat apa kita buang-buang anggaran untuk sesuatu yang tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak gitu. Terus yang kedua yang paling urgent juga adalah bagaimana kita bisa mensiasati krisis pangan yang akan datang ini. Karena selain perubahan iklim, karena perang antara pihak-pihak yang di luar negeri itu yang sampai sekarang masih berlangsung itu sangat berdampak kepada rantai pasok pangan kita. Jadi itu harus ada strategi yang jelas dari pemerintah, roadmap-nya sampai dengan tahun 2024 nanti mau seperti apa kita biar bisa mandiri, biar tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Dan yang terakhir tentu kita harus terus menjaga supaya masyarakat yang di sektor informal ini yang tidak terdata oleh pemerintah, yang paling merasakan dampak dari kesulitan ekonomi yang ada sekarang itu bisa senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintahnya gitu. Jadi dengan berbagai cara lah gitu, entah mereka nanti dikasih upskilling, reskilling oleh program pemerintah, diberikan pelatihan-pelatihan kerja supaya mereka bisa masuk ke sektor formal, ataupun mungkin bisa dibantu supaya mereka bisa memformalkan bisnisnya supaya nanti mereka bisa bergerak dengan skala bisnis yang lebih besar lagi gitu. Berbicara 2024, ini kan berbagai survei tuh mencatat bahwa 60% nanti era baru dari pemilu adalah pemilihnya adalah masyarakat muda 60%. Nah Mbak Putri sendiri bagaimana di dapil Mbak Putri dari 3 kabupaten Bekasi, Purwakarta dan juga Karawang. Seperti apa ya Mbak strateginya? Akan menggrab anak-anak muda juga atau ada strategi baru dibandingkan kemarin kan udah sukses nih di 2019 sudah sukses. Nah, untuk mempersiapkan 2024 seperti apa Mbak? 2024 kita tetap kerja, tetap turun ke lapangan, tapi mungkin karena sekarang banyak juga yang lebih melek digital, bukan di generasi muda saja, tapi generasi yang senior juga sudah lebih aktif berdiskusi di media sosial. Kita juga pasti akan mempermudah akses untuk masyarakat mencapai kita, walaupun mereka mungkin tidak pernah bertemu dengan kita melalui media sosial ini. Jadi ya kita sama-sama membuat iklim politik ini bisa lebih transparan, bisa lebih terbuka. Syukur-syukur makin banyak lagi masyarakat yang peduli dengan politik dan nanti mau ikut terjun ke dunia politik ini, karena kita butuh banyak orang yang berniat baik dan bisa sama-sama membantu supaya Indonesia bisa lebih baik lagi. 2024 maju lagi ke Senayan atau langsung nih jadi bupati mungkin di sini kan, karena udah dekat ya, jadi makin dekat. Amin, Setuju tambah. nggak? Ini jubir saya, Amin. boleh ini jubir saya boleh ditanya kepada beliau, kepada maju jubir lagi ke saya. Senayan atau jadi bupati di sini? Maju lagi di Senayan. Kita sesuai perintah dari masyarakat aja. Kita orang yang suka diperintah sama masyarakat, Mbak. Kalau dari Partai Golkar Aduh. udah ada pinangan-pinangan. Boleh ditanyakan kepada pimpinan saya tidak bisa berbicara. Tapi optimis mewakili. 2024 tetap akan maju apapun nanti jabatan yang mau Senayan ataupun balik ke bupati atau lebih tinggi lagi. Kita sesuai arahan dan perintah dari masyarakat. Kalau Bu Yoyo dan teman-temannya Pak Kiai Mamat masih berkenan saya menjabat sebagai anggota DPR, tentu kita insya Allah akan berjuang lagi. Kalau tidak diperkenankan, kita mengurus Alenka di rumah. Alenka di rumah. Mudah-mudahan. 3 kunci prinsip kerjanya Mbak Putri sampai kemarin sukses maju ke Senayan, atau mungkin nextnya bisa jadi bupati, atau
pencapaian lebih tinggi lagi apa Mbak Putri? Rahasianya? Yang pertama pasti doa dari orang tua ya. Kalau nggak ada restu dari mereka, tidak mungkin kita bisa sampai di posisi ini. Terus yang kedua, dukungan dari suami yang sangat baik hati, memperbolehkan istrinya selalu berada di mana-mana dan masih percaya gitu. Dan dari adik-adik juga. Dan yang terakhir tentunya doa dari masyarakat juga, karena kalau kita lagi berkunjung, kita selalu minta doa dari masyarakat, itu kita merasa sangat beruntung gitu, bisa mendapatkan kata-kata baik, perkataan baik, doa baik dari masyarakat yang kita kunjungi gitu. Dan itu menurut saya jadi salah satu alasan lah kenapa kita masih disehatkan, masih diberikan daya sampai sekarang, terus keluarga kita juga ikut didoakan oleh masyarakat. Dan terjun ke lapangan. Dan terjun ke lapangan. Kuncinya. Karena waktu kampanye di 2018 sampai 2019, selama periode 8 bulan itu kita kunjungi semua desa yang ada di 3 kabupaten ini. Berapa totalnya? Ada 615 ya kalau nggak salah. Jadi kita mematahkan stigma bahwa anak muda sukanya rebahan. Kan generasi Mager ya? milenial tuh dibilangnya generasi mager. rebahan, generasi TikTok atau Netflix gitu. Jadi kita pengen menunjukkan bahwa kita juga punya semangat juang yang sama kalau kita diberikan kesempatan. Gitu. Kalau dia Minang Mbak, dari Koalisi Lain ini kan lagi musimnya ya, memantau, meminang, menjodohkan. Gimana Mbak? Alhamdulillah udah punya jodoh. Jadi Jodoh politik. sudah dipinang oleh suami. Alhamdulillah statusnya tidak perlu dipinang Kalau lagi. jodoh politik, Kita serahkan Kita lihat kepada masyarakat lagi-lagi. tapi kalau ada yang Minang, oke-oke aja nih. Ada yang Minang, kita tanya dulu sama masyarakat baiknya seperti Berarti apa. semua di tangan masyarakat Semua ya. di tangan masyarakat ya Bu ya. Iya, iya. Politik itu sampai sini aja, jangan dibawa ke sini. Nanti kamu sakit gitu. Nah ini kan berarti juga masih muda, masih sering, ini kita di kafe nih Mbak, nongki-nongki juga nggak sih? Seberapa sering me time, ngumpul sama teman-teman? Ada grup WA nggak sih sebenarnya kalau di DPR Oh, teman-teman? kalau kita grup WA banyak ya. Jadi yang Kaukus Pemuda itu ada grup WA-nya sendiri, terus yang cewek-cewek ada grup arisannya sendiri gitu. Terus kalau sama teman-teman di luar DPR ya pasti kita masih sering ketemu lah gitu. Yang rayain ulang tahun siapa, terus mulai banyak yang punya anak kan. Jadi nanti adalah yang namanya akikah, adalah yang namanya ulang tahun pertama. Itu saya kalau misalnya lagi ada di tempat itu pasti mengusahakan supaya bisa datang gitu. Walaupun memang kadang-kadang sering banget bentrok sama jadwal pekerjaan, cuman ya karena teman-teman sahabat-sahabat juga selalu ada gitu buat kita, ya kita selalu berusaha lah untuk bisa datang ke acara-acaranya mereka juga. Tapi bahasanya ikut masih bahasa-bahasa anak muda nggak sih Mbak kalau WA? Hai Besti atau di mana sih guys, atau literally lah kan itu bahasa-bahasa anak zaman sekarang ya. Bahasa TikTok ya. Masih dong, kita kan belum tutup banget. Nyaris kepala 3, masih Nyaris nyaris. kepala tiga. Ya, masih bisa lah under 30 gitu masih bisa Masih dibilang bisa ya. sekarang. Terus ngomong-ngomong soal politik, ada nggak panutan atau tokoh yang menjadi idola, jadi patriotnya Putri Komarudin? Aku bias sih ya, tapi boleh gak sih bilang papa gitu? Boleh lah. Ya jujur emang karena kita belajar dari orang paling terdekat ya selama ini gitu. Dan selama beliau berkiprah jadi anggota DPR sampai akhirnya jadi ketua DPR gitu, beliau selalu menunjukkan sama kita keluarganya konsistensi beliau dalam memperjuangkan apa yang beliau percaya. Dan sampai akhirnya beliau jatuh sakit, itu dia masih sangat peduli gitu dengan konstituennya, walaupun kondisinya sudah terbaring di kasur gitu. Beliau masih sering nanya sama saya waktu dulu masih periodenya beliau tuh di tahun 2018 ya, itu kan beliau masih menjabat walaupun sudah stroke, masih nanya, jadi Purwakarta gimana, Karawang gimana, sekarang yang ngurus siapa, nggak ada saya gitu-gitu. Padahal itu kondisinya beliau sudah di kasur. Jadi ya hal seperti ini kan yang menurut saya sebagai generasi muda kita harus belajar ya, komitmen, konsistensi dan passion yang selalu membara itu sampai kita nanti tua untuk sesuatu yang kita cintai dan yakini betul kalau itu adalah jalan hidup kita. Jadi makanya saya sangat respect dengan ayah saya, sangat hormat dan ingin sekali bisa menjadi politisi sehebat beliau gitu, dengan perjuangan yang sangat lama dari lulus kuliah terus akhirnya menjadi kader HMI sampai akhirnya beliau jadi ketua DPR di tahun 2016. Oh ada wejangan atau hal yang diwariskan untuk Mbak Putri bisa melaju ke dunia politik?
Ya, wejangan yang paling pertama politik jangan baper. Jadi tuh beliau selalu bilang ke saya kayak gini Mbak Naya, politik itu sampai sini aja, jangan dibawa ke sini, nanti kamu sakit gitu. Jadi beliau sering banget mengingatkan kita itu, dan mungkin ya sedikit banyak kondisi beliau sekarang juga karena mungkin pikiran beliau sudah tidak terbendung lah gitu dengan dinamika politiknya. Tapi kan itu kita jadi belajar kan bahwa memang ada hal-hal yang kita sebagai politisi di luar ketika kita sampai rumah jangan dibawa ke rumah gitu, karena pasti akan mempengaruhi kehidupan kita gitu, kehidupan pribadi. Terus yang kedua, beliau selalu bilang, papa gak akan bangga kalau kamu jadi misalnya pengusaha paling kaya di Indonesia, papa gak bangga. Atau kamu jadi artis paling terkenal, papa gak bangga. Tapi ketika kamu menjadi perempuan yang hidupnya komplit, jadi definisi beliau komplit itu adalah secara pendidikan kita selesai sampai target kita, misalnya target saya sekarang pengen jadi dokter gitu. Itu nanti pendidikannya harus diselesaikan, punya keluarga, mengurus anak dengan baik, dan punya pekerjaan yang dicintai. Jadi apapun itu beliau pengen kita jadi paket komplit untuk jadi seorang perempuan gitu. Jadi tidak hanya mengejar materi saja, tapi isi otaknya dan keluarganya juga tetap terjaga gitu. Dan yang terakhir, yang tadi saya bilang di awal juga, itu sebenarnya salah satu pesan dari beliau juga, jangan pernah hidup untuk diri sendiri aja. Jadi harus berpikir bahwa kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena dengan begitu hidup baru bahagia. Dan salah satu hal yang menurut saya membuat beliau panjang umurnya, walaupun kena stroke di tahun 2018 sampai sekarang, karena beliau selalu menjaga silaturahmi sama orang dan selalu membantu. Jadi saya nggak pernah lihat ayah saya tuh menolak orang yang datang untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun kalau itu masih dalam taraf kemampuan beliau dan tentu masih legal ya untuk dibantu. Jadi beliau selalu menjaga itu, dan sampai dengan akhir alhamdulillah mungkin banyak yang mendoakan beliau. Jadi sudah 4 tahun berjalan beliau masih bisa berada di tengah-tengah kita. Oh, Mbak, ini ada anggapan apakah nama besar sosok Ade Komarudin ini menjadi red carpetnya Putri Komarudin untuk bisa melenggang ke dunia politik atau kancah politik? Ya. Kalau nama besar itu ada dua sisi gitu. Positif karena beliau sudah berkiprah begitu lama, jadi sudah banyak orang yang mengetahui beliau, mengetahui sepak terjangnya, sehingga mempunyai pandangan positif terkait dengan nama ini, nama Komarudin ini. Cuman salah satu sisinya lagi adalah bagaimana orang mempunyai ekspektasi yang sangat besar terhadap kemampuan saya. Padahal kalau dibandingkan tentu sangat jauh. Beliau sudah 40 tahun berkiprah di dunia politik, sementara saya baru berapa tuh mana ya dari 2018 kampanye sampai 2002. sekarang 2022 gitu, baru 4 tahun lah kira-kira. Jadi tentu perbedaan yang sangat besar, cuman itu justru juga menjadi cambuk lah untuk kita supaya saya bisa terus berkiprah dengan lebih baik lagi dan tidak mengecewakan orang-orang yang mempunyai harapan dan ekspektasi yang besar ini. Dan lagi kita kan nggak bisa milih ya orang tua kita siapa, terlahir dari mana, atau karena nama besar ini akhirnya kita menjadi dikecilkan kemampuannya. Yang kita bisa kan merubah pandangan orang, persepsi orang. Betul, berarti benar ya kalau kata sang ayah, politik tuh nggak boleh baper. Iya. Sampai sini. Sampai sini aja. Iya, sampai sini. Oh nih Mbak Putri, ini mungkin agak sedikit sensitif. Orang-orang tuh penasaran gaji seorang Dewan Perwakilan Rakyat tuh seperti apa sih? Kalau misalnya anak muda nih, cukup nggak sih buat sosialita? Kalau gaji pokok 4,2 4,2 juta. Terus yang sempat ramai waktu itu Ya, dibicarakan terkait dengan dana reses. Kalau misalnya Mbak Naya tadi sudah memperhatikan seharian saya ngapain aja, itu dibiayainya pakai dana reses. Jadi dana reses itu adalah dana yang harus dipakai oleh seorang anggota DPR untuk konstituennya selama masa reses. Jadi kita bikin acara, kita ngumpulin masyarakat, misalnya ada makanan, terus udah gitu ada bantuan berupa sembako yang tadi kita kasih, itu semuanya dibiayainya pakai dana reses. Jadi bukan untuk anggota DPR RI-nya. Bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi, tidak boleh sama sekali dipakai untuk pribadi. Dan nanti di akhir masa reses kita diwajibkan untuk mengumpulkan laporan keuangan dan juga laporan kinerja terkait dengan kegiatan kita di masa reses itu apa saja gitu. Jadi nanti semua kegiatan tadi itu akan saya sampaikan laporannya, termasuk foto-fotonya dan juga bukti pembayarannya dan lain-lainnya. Jadi itu untuk reses itu kita clearkan bahwa itu bukan gaji seorang anggota DPR. Bukan. Kalau dibilang fantastis gajinya itu
bisa dipertanggungjawabkan kan? Bisa untuk dipertanggungjawabkan peruntukan dan apa aja. memang seluruh dana reses, kunjungan ke daerah pemilihan itu kan memang untuk masyarakat posisinya gitu. Jadi sebesar-besarnya dana yang dikasih insya Allah sampainya akan ke masyarakat gitu dalam bentuk bantuan yang mereka memang butuhkan. Ya, oh Mbak, ini yang lagi viral, kita bahas yang viral tentang Putri Komarudin ya. Kalau aku baca-baca, Putri Komarudin punya kekayaan di usia muda sampai 40 M. Nah, gimana Mbak tanggapannya nih? Baca-baca komen-komen netizen. Jadi itu kan memang kita laporkan sebagai bentuk transparansi kita di LHKPN gitu. Karena saya merasa selaku wakil rakyat harus transparan di awal dong gitu. Dan memang 40 M itu sebagian besar, ya bukan sebagian besar, malah 99%-nya itu adalah dalam bentuk tanah, dalam bentuk bidang tanah dan bangunan yang alhamdulillah dihibahkan oleh ayah saya kepada saya gitu. Jadi memang bukan punya saya, punya orang tua, tapi itu dalam bentuk rumah yang karena harga tanah di Jakarta memang sekarang sudah sangat mahal. Jadi di kawasan-kawasan tertentu di daerah Jakarta Selatan itu memang harganya sudah di kisaran 40 sampai 50 M termasuk tanah tersebut yang saya laporkan di LHKPN. Sementara sisanya ya yang punya saya ya hanya ada kecil-kecilan lah. Berarti itu Agak anggapan sedikit deposito ya kan, reksadana, saham dan lain-lainnya. Tapi selebihnya ya itu memang hibah. emang hibah ya. Lalu ada lagi nih Mbak Putri yang menarik, yang sempat viral juga. Maukah milenial menjadi petani? Nah ini bisa dijelasin nih, cukup viral nih di media sosial. Maksudnya seperti apa nih Mbak Putri? Saat ini sangat sedikit petani milenial yang mau berkiprah di industri pertanian kita karena banyak sekali kendalanya yang ada gitu. Jadi dari mulai pupuk subsidi yang langka dan seringkali dijual pihak ketiga dengan harga sangat mahal. Terus untuk mendapatkan permodalan juga belum banyak petani yang teredukasi terkait dengan kredit usaha rakyat pertanian gitu misalnya. Jadi mereka akhirnya terjerat tengkulak, rentenir, kalau di sini namanya Bank Emok itu, dan akhirnya malah menjadi balak lah di hidupnya, menimbulkan konflik sosial di perkampungannya gitu. Terus udah gitu mereka juga menghadapi masalah irigasi, terus kepastian menjual pemasaran dari produknya, akhirnya nanti sampainya ke pihak ketiga yang membeli dari mereka dengan harga sangat murah padahal dijualnya dengan harga mahal. Dan banyak sekali permasalahannya yang saya yakin perlu data yang real sekali dari BPS untuk bisa menjadi acuan dari kementerian lembaga, terutama Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan ternyata begitu kita post di Instagram viral, jadi ramai dan banyak sekali yang mengamini. Itu saya baca semua komennya satu-satu dan DM yang masuk, banyak sekali aspirasi yang bilang kita sangat butuh dibantu. Dan kalau dari data kan memang dari total seluruh petani yang ada di Indonesia, 8%, hanya 8% yang usianya milenial di bawah 30 tahun. Jadi kan sangat sedikit sekali gitu. Sementara mayoritas masih usianya 45 tahun ke atas. Jadi ini masa depan industri pangan kita yang katanya bentar lagi kita krisis pangan itu kan makin terancam. Jadi perlu ada gebrakan, selain sekarang sudah ada program gerakan petani milenial, tentu harus ada lagi perbaikan-perbaikan terkait dengan efektivitas dari program ini supaya tidak hanya sifatnya seremonial tapi juga benar-benar bisa mencetak 1 juta petani milenial setiap tahunnya, dan kita sangat berharap itu bisa berjalan. Mbak Putri ini, karena masih tergolong millennials, kita akan challenge. Apakah Mbak Putri masih mengerti bahasa-bahasa gaul milenial zaman now? Berat. Oke, pelesetan dari honestly, bisa ada honestly, selalu ada itu kan. Apa ya? Jujurly. Oke, betul tuh. Kemudian ada rahasia yang harus dijaga. Low key. Iya, betul. Aduh. Kalau tegang ya. TBL itu apa ya? Takut banget loh. Oke. Terus apa lagi ya? Tiba-tiba menghilang. Ghosting. Oke. Aduh, 4 bener loh. Pengalaman ya. Pengalaman ya, Say. Curhat ya, Say. Terus kasih tahu dong. Biasanya apa? Kasih tahu dong. Biasa tuh. Kasih tahu dong istilah lainnya. Biasanya di media sosial kita ini ya sekarang kasih tahu dong. Kepo. Bukan. Di ini ya barangnya. Review. Bukan. Apa sih? 1, 2, 3, tetot. Oke, salah satu baru ya. Spill dong. Oh, spill. Oh my god. Oke, lagi. Baru 4 yang benar, salah satu doang.
tempat baru yang asik. Nih kayak gini nih, kita ada di tempat baru asik nih di Purwakarta. Kita nemuin apa sih? Hype. Happening. Kan? Aduh. Ini tempat baru banget nih Besti, ya ampun. Apa Besti? Aduh Besti. Apa, Besti? Hidden Gems. Oh, hidden gem. Iya kan? Oke. Oke, berarti oke lah ya dari 6 Salah dua. berarti masih termasuk Masih milenial lah. pas lah ya. Pas lah ya. Iya. Jujurly oke lah. Jujurly kita pas. Oke. Nah, kita kayak belum afdol kalau misalnya milenial sebelum nge-vlog ataupun kita selfie-selfie. Oke. Kita udah temenan belum ya? Coba kita cek Instagramnya. Belum deh kayaknya mana ya. Aku sih udah kayak belum di follow back Masa sih. sih bohong deh. Udah, kita udah temenan. Udah temenan. Oke, kita Oke. nge-vlog ya. Oke, pakai bahasa milenial atau gimana ya, Put? Iya, bahasa Oke, Indonesia aja. Oke. Hai Besti, hai guys. Kali ini aku lagi sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Naya. Kita punya nama sahabat Naya sekarang. Oke. Nah, kali ini lagi sama Putri Aneta Komarudi, bener Betul. ya? Bukan hanya wakil DPR aja, tapi ternyata belum sampai 30 udah menjadi politisi. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin ada pesan-pesan nih buat anak muda ataupun yang ingin terjun ke politik atau bagaimana nih pemuda di pemilu 2024 nanti seperti apa, Mbak? Iya. Singkat saja. Gunakan hak pilihmu karena setiap suara itu bisa mengubah Indonesia ke depannya. Jadi semangat kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sarangyo. Sarangyo, salam golongan putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Ya Mbak Putri, tadi kita udah seharian bareng, terus juga tadi kita udah bicara bareng banyak juga yang seru-seru. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selalu semangat dan kita nantikan hasil-hasilnya karena masih panjang perjalanannya. Panjang, amin. Amin, Makasih amin, banyak terima Mbak Naya, kasih. semoga nggak kapok dan Amin. semoga menjadikan Purwakarta salah satu destinasi wisata yang Mbak Naya dan keluarga. Amin. Politisi muda menjadi oase di tengah gurun yang tandus. Politisi muda yang identik dengan sifat kritis dan juga realistis tentunya diharapkan bisa menjadi warna di iklim demokratis dan juga panggung politik Indonesia. The Politician berdialog politik untuk menggali esensi dan menagih aksi, bukan sekedar sensasi ataupun janji. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa. Thank you Mbak Put atas Terima waktunya. kasih, Sampai terima ketemu kasih. lagi.